Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para ummahat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Nabi SAW menyebutkan ada yang dimaksud dengan kebagusan Islam, ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda bagusnya Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang ia tidak bermanfaat baginya. Poinnya adalah ibu-ibu sekalian bahwasanya ternyata Islam kita ini bertingkat-tingkat. Kebagusan Islam kita berbeda-beda. Sebagaimana nanti di hari kiamat juga tingkatan derajat kita di surga juga bertingkat-tingkat. Walikullin darajatim mimma amilu. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan setiap orang memiliki derajat sesuai dengan amalnya. Maka di antara kita yang hadir hari ini ibu-ibu, Islam kita berbeda-beda. Maka oleh karenanya kebagusan Islam juga berdampak pada amal kita. Ya, amal-amal kita juga berbeda. Di antara variabel pembedanya adalah kualitas keislaman kita. Nah, maka ibu-ibu sekalian, penting kita beramal dengan berkualitas. Itu poinnya sebetulnya. Karena ibu-ibu, amalan yang berkualitas bisa jadi ibu 2 rakaat lebih berkualitas dibanding 12 atau 14 atau bahkan 20 rakaat. Apa variabelnya? Ini yang akan kita juga ini menentukan, ya. Ibu-ibu sekalian, kenapa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an memiliki keutamaan yang tinggi di umat Nabi Muhammad SAW ini? Sampai para ulama katakan kalau amalnya Abu Bakar ditimbang dengan amal semua umat Muhammad, masih lebih berat timbangan amalnya Abu Bakar Siddiq. Menunjukkan ibu-ibu sekalian pentingnya kita selalu memperhatikan bagaimana kualitas amalan kita. Sebelum kita masuk ke amal-amalan bulan Rajab, ini pengantar dulu. Nah, apa saja ibu-ibu yang bisa meningkatkan kualitas ibadah kita dan nanti akan mempengaruhi kualitas derajat balasan kita, ya. Pertama, sebelum sampai ke sana, ya, saya ingin katakan bahwasanya perhatian para salafus saleh terhadap masalah ini, yakni memilih amalan yang berkualitas. Itu coba lihat ibu-ibu, pernah dengarkan hadis Nabi ada yang bertanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdal? Pernah dengar hadis Nabi, amalan apa yang paling dicintai? Lihat perhatian mereka terhadap amalan yang lebih berkualitas sangat tinggi. Kalau kita kan seperti saya ini, yang penting beramal. Kita nggak peduli amalan itu seperti apa, pokoknya amal. Ibu, ada amal yang berkualitas, itu yang kita. Makanya Allah katakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam surah Al-Mulk Allah Ta'ala sebutkan menguji kalian siapa yang terbaik amalnya. Nah, ini apa variabelnya apa ibu sehingga amal kita menjadi terbaik? Nah, juga ibu tentu hari ini ibu kita berada di zaman yang sibuk sekali, sehingga kita terkadang dihadapkan oleh banyak peluang amal di depan kita. Nah, ini bedanya kita, Bu. Ahlus sunnah beramal di atas ilmu. Ya, bukan yang penting niatnya. Sering dengar, Bu, begitu ya. Yang penting kan niatnya. Ya.
ada yang pernah saya diprotes, ada orang, saya bilang riba itu nggak boleh. Oh, tapi kalau redo sama redo kan nggak apa-apa Ustadz. Yang penting kan niatnya katanya. Wah ini, saya bilang orang yang berzina juga. Terus kita bilang yang penting niatnya. Oh enggak. Nah ini Bu, jadi kita butuh Ibu kebaikan yang besar ya dalam situasi dunia sekarang ini serba cepat. Ya, amalan yang singkat tapi berkualitas dengan modal yang dalam ekonomi kan begitu Ibu ya. Apa namanya itu? Apa istilah ekonominya Ibu? Modal yang sedikit tapi keuntungan yang besar. Yang dalam agama juga begitu. Ibu pernah istri Nabi Juwairiyah radhiyallahu taala anha, ketika Nabi pergi salat subuh beliau berzikir. Duduk di suatu tempat berdoa, berzikirlah. Pulang Nabi SAW selesai syuruk Bu, Nabi SAW datang lagi. Kata Nabi SAW, maziltis, kamu masih duduk dari sejak aku tinggal di sini. Kata Juwairiyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, kata beliau, betul ya Rasulullah. Kata Nabi, maukah aku ajarkan engkau 3 kalimat lebih baik, lebih afdal daripada zikirmu tadi sampai sekarang? Ada yang tahu nggak Bu? Zikir apa itu? Zikir pagi dan zikir pagi, bukan zikir petang, zikir pagi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Tubuh. Apa poinnya? Penting kita berilmu, kata Nabi SAW. Dan yang menunjukkan itu lebih baik adalah Nabi SAW. 3 kalimat ini wahai istriku, kalau kau ucapkan 3 kali dalam itu lebih afdal dibanding zikirmu tadi. Nah, jadi makanya Bu, dari variabel apa? Tadi variabel ilmu, itu sunnah. Mengikuti sunnah bisa jadi membedakan Ibu, makanya ya orang mungkin yang tidak ikut jauh dari petunjuk Nabi, tapi amalnya kelihatannya zahirnya banyak Bu. Makanya para sahabat kan 2 rakaat sesuai dengan sunnah lebih baik daripada ratusan rakaat tapi tidak sesuai dengan sunnah. Ini poinnya Bu ya, variabel ini. Jadi perhatian para salaf tentang masalah ini. Apalagi sekarang Ibu banyak penyimpangan ya, kelompok-kelompok atau firqa-firqa yang sesat, yang mereka ini suka mengada-adakan amalan-amalan. Bulan Rajab ini ada puasa apa itu dia bilang? Puasa inilah, puasa itulah ya. Ya, padahal sesungguhnya ya tidak ada amalan-amalan tertentu yang datang dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan terkadang ibu-ibu mohon maaf, kadang-kadang di tengah kaum muslimin amalan yang sunnah lebih utama dibanding amalan yang wajib. Itu sampai segitunya. Ya. Salat berjamaah wajib Ibu, tapi terkadang gara-gara buka bukber. Bukber hukumnya apa Bu? Orang bukber di mana ini, di kota wisata ada ini. Gara-gara itu habis buka malas ke masjid. Akhirnya apa? Salat maghrib lewat. Ini maksud saya penyimpangan kan begini. Ya, ada ibadah yang tidak disunahkan dia lebih utamakan. Sementara coba misalnya ada peringatan ini, perayaan ini. Ya, sampai pagi peringatannya. Subuh yang berjamaah yang wajib tidak dilakukan. Ya, maka masih mending kalau yang sunnah. Tapi kalau mementingkan amalan yang tidak ada sunnahnya. Nah ini ibu-ibu penting kita mengedukasi kaum muslimin untuk masalah amal-amal ini. Apalagi ibu, syaitan itu tidak akan pernah berhenti menjerat ya kaum muslimin, memalingkan ia dari ibadah. Ya. Beribadah tapi kemudian dipalingkan dari ibadah yang benar. Itulah amalan bid'ah ya. Ada orang kalau orang kafir setan ngapain Bu? Ya, enggak ada karena mereka udah kafir. Yang setan bersemangat adalah orang-orang yang masih beramal. Ya. Di antaranya adalah dengan melampaui batas dalam beramal soleh. Tapi ibu-ibu, apa saja sebelum masuk ke bulan Rajab, sebetulnya bulan Rajab tidak terlalu banyak Bu ya, tapi kita masuk ke poin-poin yang menunjukkan bagaimana meningkatkan kualitas. Yang pertama ibu-ibu, ini paling penting adalah tingkatkan keikhlasan dan senantiasa memperbaiki niat. Ini perkara sederhana Ibu, tapi kuantum. Ya.
Niat itu Bu, kata Abdullah ibnu Mubarak, pembesarnya tabi'in, apa beliau mengatakan? Rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah. Ada amalan kecil tapi menjadi besar karena niat. Allahu Akbar. Niat itu Bu, perkara yang menjadi pembeda. Kata para ulama, niat itu dagangannya para ulama, bisnisnya para ulama. Maksudnya apa Ustaz? Ya ibadah ini ibarat perdagangan kan, mencari pahala yang sebesar-besarnya. Nah para ulama berbisnis di situ. Kalau kita ini orang awam Bu, berbisnis dengan amalan badan. Ya makanya para ulama katakan kenapa para sahabat terbaik Abu Bakar mendahului kita dalam amalnya, bukan karena banyaknya sholatnya, bukan banyak puasanya, bukan. Tapi ada sesuatu yang merupakan amalan hati. Walakin bi syai'in ma khatara fil qalb, sesuatu yang ada di hatinya, amalan hati, amalan niat diantaranya. Ibu ya, nah, maka perlombaan ini bukan perlombaan jasmani, tapi diantaranya adalah bagaimana mengkonversi ibadah ini dengan niat yang baik, niat yang benar, luruskan niat. Begitu ya Bu ya, maka hendaknya kita ibu-ibu senantiasa ya fokus pada niat ini ya. Karena niat ini Ibu, Masya Allah, tadi amalan siapa yang menyangka Ibu, seorang wanita pelacur, mohon maaf, di zaman Bani Israel, Allah ampuni dosanya karena keikhlasannya memberi minum. Amalan sederhana memberi minum, yang diminum kasih anjing lagi Bu. Tapi karena ikhlas, amalan itu menjadi sebab diampuninya dosa. Bukan berzina sekali dua kali, tapi pezina Ibu. Di zaman Bani Israel memang fitnah yang paling besar fitnah perempuan. Kata Nabi, awal fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Fitnah yang pertama kali menghancurkan kaum Bani Israel adalah fitnah godaan perempuan. Makanya banyak dalam hadis, dulu ada wanita pelacur, yaitu tadi. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, tapi Allah ampuni karena niatnya. Siapa yang menyangka pembunuh 100 jiwa diampuni dosanya karena niat ingin bertaubat, belum beramal Bu. Di tengah jalan dia meninggal. Pernah dengar hadisnya Bu ya? Qatilul mi'ah, pembunuh 100 jiwa. Maka ibu-ibu jangan sepelekan masalah niat. Kadang-kadang kita ini menyepelekan masalah niat. Mentang-mentang kita memang betul tidak ada niat yang dilafazkan. At-talaffuz niat itu tidak disyariatkan. Tapi kemudian kita kadang-kadang bermudah-mudah dalam masalah niat. Bu, bisnisnya para ulama niat. Tadi ibu datang ke sini apa niatnya? Harus banyak niat Bu, supaya banyak pahala. Kalau cuma datang satu niat doang ya multi niat multi pahala. Innamal a'malu ya, di antaranya misalnya saya kasih contoh Ibu, niat ingin memberi salam kepada saudari muslimah kita, niat ingin memakmurkan masjid. Tentu niat yang pertama tadi niat menuntut ilmu ya Bu. Jangan rugi kita Bu kalau cuma satu niat. Itu yang saya bilang tadi, kalau orang berilmu bisnis paling besarnya adalah bisnis niat. Ya, apalagi Bu, niat memalingkan diri dari maksiat. Mungkin kalau di rumah kita ini kita begini, ya niat mengiktikaf di masjid, niat ingin mempererat ukhuwah Islamiyah kita dengan saudari-saudari muslimah kita. Ya, jadi makin banyak niat makin banyak. Kemudian Bu, tentu saja adalah yang paling penting juga adalah berusaha menjaga niat ini. Niat ini kata Sufyan Ats-Tsauri, aku tidak pernah mengelola sesuatu yang paling sulit aku kelola kecuali masalah niat. Ma'alattu syai'an asyaddu minan niyah. Tidak ada hal yang paling aku sulit untuk kendalikan kecuali niat, karena dia berubah-berubah dan setan bermain di situ Ibu. Ya, karena itu penghancur amalan yang paling besar adalah apa? Riya. Riya itu nggak ada pada orang kafir karena nggak beramal. Yang ada riya itu adalah orang beramal. Dan di mana tempatnya riya? Niat Bu. Ya, di niat dia. Jadi setan datang merubah niat kita. Ya, maka ibu-ibu, ikonnya, syiarnya orang beriman ketika beramal apa Bu? Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami memberi kalian makan untuk mencari wajah Allah, bukan viewer supaya banyak subscribe, ya, banyak jempol, banyak like. Ya, wajah Allah, bukan wajah publik.
Kami tidak menginginkan jazaan, balasan, wala syukura, dan juga ucapan terima kasih. Nah, pelacur ini Bu melakukan amalan itu, tidak ada wajah yang melihatnya. Kemudian dia harus turun ke sumur. Kalau orang turun ke sumur, wanita, jangankan wanita, laki-laki turun ke sumur, bukan sumur kita, sumur jauh ke bawah. Yang kedua, yang dia tolong seekor anjing, gak pandai mengucapkan syukran, gak ada, gak bisa membalas. Jangankan membalas, bilang terima kasih aja enggak. Nah, ini 3 hal ini yang membuat wanita ini amalannya yang hanya memberi minum kalau kita perhatikan, tapi karena ada variabel ikhlasnya. Maka ibu-ibu, ya ikhlas itu bukan hanya di ibadah saja Bu, tapi juga di muamalah. Ya, bahkan perkara yang mubah adat Bu, bisa menjadi, kata Mu'adz bin Jabal, aku salat dan aku tidur. Dia malam ya, tapi aku meniatkan tidurku ibadah sehingga aku mendapatkan pahala seperti sebagaimana sholatku. Ya, itu makanya saya bilang perdagangannya ulama itu Bu, niat. Sampai sesuatu yang sifatnya mubah, tidur mubah, makan mubah Bu, tetapi bisa menjadi dikonversi menjadi ibadah karena niat. Kita tidur berapa jam tiap malam Bu? Ya rata-rata 5-6 jam Bu. Sayang kalau tidak ada argo jalan Bu. Nah, makanya bagaimana caranya? Niatkan tidur untuk ibadah agar bisa kuat sholat malam, atau bisa sholat subuh, atau bisa melayani suami agar bisa. Nah, itu juga. Ya, memasak ibadah, bukan ibadah, mubah adat. Tapi kalau dia bisa menjadi ibadah, kalau misalnya memasak untuk agar suami kita kuat beribadah, kuat cari nafkah, agar anak-anak kita kuat beribadah, itu menjadi ibadah. Makanya ada laki-laki Bu, kuat, kelihatan besar, gesit. Kata para sahabat, alangkah bagusnya kalau semangatnya dan badannya dipakai untuk berjihad. Kata Nabi, tidak. Bisa jadi dia bekerja untuk mencari nafkah untuk orang tuanya, maka dia berada dalam jihad. Bisa jadi dia bekerja untuk nafkah anak dan istrinya, maka dia seperti orang berjihad. Ya, tergantung nih niatnya. Jadi itu Bu ya, jadi pelajari ilmu niat Bu. Dan selalulah kalau apalagi di usia-usia kita yang sudah, mohon maaf kayaknya sudah gadis-gadis tempo dulu semua di sini ya. Ya, Bu, kita nggak bisa lagi bersaing sama anak muda banyak-banyakan. Bu, kita bersaing di mana? Di niat. Ya. Ya, maka ibu-ibu amalan hati maksud saya ya. Amalan hati. Amalan itu Bu, gede Bu. Ya, contoh misalnya Ibu. Ada seorang, kata Nabi SAW, dulu banyak dosa. Tidak ada amalannya kecuali cuma tauhid. Ketika dia mau meninggal, dia bilang tolong bakar nanti, kata kepada anak-anaknya, bakar jasadku. Kemudian tumbuk, abunya tumbuk-tumbuk lalu terbangkan kepada angin. Kemudian Allah Ta'ala mengumpulkan jasadnya, lalu Allah tanya, lima fa'alta, apa yang membuatmu melakukan ini? Kata hamba ini hadis sahih Bu ya, kata hamba ini, min khasyatika ya Rabbi, karena rasa takutku kepadamu. Dia takut diazab, takut dengan azabnya Allah. Di dalam kepalanya ada syubhat, kira-kira kalau ditumbuk-tumbuk, kalau cuma dikubur doang mudah dikumpulkan jasadnya. Ada syubhat di kepalanya Bu. Ya. Tapi apa yang mendorong melakukan itu? Ada suatu ibadah hati yang sangat itu, takut kepada Allah Subhanahu. Nah sekarang ini Bu, orang kadang-kadang takut doang kalau di depan publik, tapi kalau di sendirian Ibu. Makanya pernah ada hadis Nabi, hadis riwayat Ibnu Majah, hadis riwayat Muslim. Kata Nabi, ada nanti orang di hari kiamat datang membawa pahala satu gunung, ka'amthali jibali tihama bayda. Tapi apa yang terjadi? Allah jadikan debu berterbangan. Fasayaj'allahu haba'an manthura. Sahabat Thauban berkata, ya Rasulullah, siapa itu? Sibhum lana. Kok luar biasa ya, pahalanya udah banyak Bu, tapi terbang semua kayak debu, hilang. Allah hapuskan amalannya. Ternyata Ibu, dia punya amalan ngeremehin dosa. Kalau menyendiri, rasa takutnya nggak ada kepada Allah. Idza khalau bi maharimillah intahakuha. Kalau dia menyendiri dengan dosa, sekarang Ibu, orang punya handphone ini Bu, orang bisa mengakses dosa. Nggak kayak dulu Bu, di zaman kita acara dunia dalam berita udah malam Bu. Ya tidak Bu, kalau dulu acara dunia dalam berita kayaknya kalau ada maksiat Malik, wah udah malam tidur. Hiburan orang dulu nggak ada Bu.
Selesai sholat Isya tidur, masuk ke lambu, makanya banyak-banyak anaknya. Kayak saya mau 8 ya. Tapi sekarang Bu, orang pegang HP Bu. Pernah ada kisah, ini kisah nyata datang ke saya. Ternyata Bu, ada konflik rumah tangga. Ternyata suaminya apa Bu? Suaminya suka masuk ke aplikasi. Padahal suaminya pendiam, katanya baik. Tapi itu gara-gara HP Bu. Tiap malam dia ada aplikasi yang bisa, mohon maaf, menghubungi wanita-wanita yang ya dibayar, lalu kemudian mohon maaf ya, mungkin ada hal-hal yang diharamkan dilakukan di situ. Ya, ada aplikasinya. Saya tanya, aplikasi apa Pak? Ustadz nggak usah tahu, nanti malah penasaran pengen buka katanya. Ada Bu. Jadi laki-laki pendiam aja bisa berbuat dosa sekarang. Dulu Bu, laki-laki yang pecicilan yang bisa kemana-mana bisa. Tapi kalau yang pendiam, yang rajin sholat bisa aja Bu, kalau dia tidak punya rasa takut kepada Allah di waktu sendiri. Makanya ibadah hati ini Bu, hapus dosanya kata Nabi. Dia hapuskan dosanya, hilang semua dosanya. Gara-gara apa? Kalau dia sendirian, dia berani bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Karena tidak ada ibadah rasa takutnya kepada Allah di waktu sendiri. Makanya Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, aku mohon rasa takut di waktu sendiri dan di waktu di tengah orang banyak. Ini ibadah hati semua, ibadah cinta, takut kepada Allah, jujur, ikhlas. Ya, merupakan ibadah yang sangat agung. Itu ya Bu ya. Jadi ini lapangannya ya. Maka ibu-ibu, kenapa orang bisa beda-beda pahalanya? Karena beda keikhlasannya. Nabi mengatakan orang yang berjihad di jalan Allah, Allah siapkan mi'atu darajah, surga dengan 100 tingkatan. Kenapa enggak 1 tingkatan? Kan semuanya berjihad sama. Tapi ternyata beda dari niatnya. Kita di sini Bu ada kira-kira ya, ada berapa orang? Ya kira-kira ada 30 orang ibu-ibu. Pahala kita beda-beda Ibu. Yang membedakan apa Bu? Niatnya. Ada ayat dalam Al-Quran, wa yudha'ifu wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Ta'ala sebutkan ayatnya itu, perumpamaan masalul ladzina yunfikun amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang yang berinfak ya Allah seperti biji yang ditanam menjadi 100 ya, wallahu, kemudian Allah katakan wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendaki. Kata para ulama, perlipat gandaan itu berdasarkan tingkat keikhlasan masing-masing. Ada nilai pengalinya Bu. Nilai pengalinya adalah bergantung keikhlasan kita. Makanya para ulama katakan bisa jadi ada orang yang sholat di saf yang pertama, saf yang sama, berdampingan sholatnya, tapi pahalanya bagaikan langit dan bumi. Dari mana bedanya Bu? Pelipat gandanya berdasarkan keikhlasannya. Ya Bu ya, dan ini sangat penting bagi kita Ibu untuk senantiasa mempelajari ilmu ikhlas ini. Ya. Makanya Nabi mengatakan idza ahsana ahadukum islamahu, siapa yang bagus Islamnya, maka fakullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi asyri amsaliyah. Jika salah seorang dari kalian memperbagus Islamnya, ini tadi Islam kita itu berbeda-beda kebagusannya. Ya. Nah, nanti kita lihat para ulama mengatakan kebagusan Islam itu ada dalam Al-Qur'an, dalam surah Fatir Allah Ta'ala sebutkan, yaitu yang pertama adalah sabiqun bil khairat biiznillah. Mereka yang mengerjakan yang wajib dan sunnah, meninggalkan yang haram dan yang makruh. Ini yang tingkat yang paling tinggi. Kemudian yang kedua muqtasidun, wa minhum muqtasidun, pertengahan, yang hanya melaksanakan yang wajib, sunnah enggak, meninggalkan yang haram, makruh enggak. Ini pertengahan. Kemudian yang ketiga yang paling rendah adalah zalimun li nafsi. Siapa mereka? Mengerjakan yang mengerjakan yang wajib tapi juga melakukan yang haram, mencampur dosa dan kewajiban. Ya. Nah, 3 orang ini levelnya berbeda-beda. Kalau beramal Bu, pelipat gandanya beda-beda. Ibu yang Masya Allah meninggalkan maksiat, sudah tobat sempurna, jangan yang wajib, yang sunnah aja dia lakukan, jangankan yang haram, yang makruh aja dia tinggalkan. Ibu amalannya bertingkat, berbeda, tergantung kata Nabi kebagusan Islamnya. Kalau orang yang belum bertobat sempurna Ibu, sholat iya tapi riba masih iya, masih suka meninggalkan yang wajib, sebagian yang wajib dia tinggalkan, sebagian dia lakukan, yang haram juga begitu. Beda ketika dia beramal.
Maka Nabi mengatakan idza ahsana ahadukum islamahu, kalau salah seorang di antara kalian bagus Islamnya, maka setiap kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ada yang 100, ada yang 200, ada yang 300 kelipatannya loh Bu ya. Tergantung apa? Tergantung kebagusan Islamnya. Karena itu Bu, tugas kita adalah senantiasa memperbagus Islam kita. Ya, diantaranya dengan menuntut ilmu ini. Baik, apalagi Bu variabel yang paling penting Bu dalam rangka meningkatkan kualitas amalan kita adalah memperhatikan pada aspek mutabaah atau mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap kita beramal. Karena itu ada kaidah para salaf mengatakan, seandainya bersisir ada dalilnya, maka aku akan bersisir dengan dalil. Allahu Akbar. Ada orang Bu alergi dengan apa-apa dalil. Ya kita ini beragama pakai dalil Bu. Kalau agama pakai akal, kata Ali bin Abi Thalib, kita akan mengusap sepatu ketika safar, mengusap khuf, bagian bawahnya kita usap karena kotor. Tapi kata Ali, aku melihat Nabi SAW mengusap bagian atasnya. Coba Ibu, sampai salaf mengatakan seandainya menyisir rambut, Ibu tiap hari nyisir rambut kan? Ada dalilnya, Ibu akan bersisir pakai dalil. Oh, dari kan ternyata nggak ada, tapi begitu semangatnya para salaf mengikuti sunnah. Ya. Nah, maka apa yang dimaksud dengan mengikuti sunnah mutaba'ah? Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ayyuf'ala mithla ma fa'ala alal wajhi alladhi fa'al. Ya, ini kriteria apa itu namanya ittiba, kata beliau, ayyuf'ala mithla ma fa'ala alal wajhi alladhi fa'ala. Hendaknya dikerjakan persis dengan yang dilakukan Nabi sesuai dengan cara dan aturan pelaksanaannya. Ya, dikerjakan persis dengan yang dilakukan Nabi sesuai dengan cara dan aturan pelaksanaannya. Jadi semakin dekat dengan sunnah semakin bagus Bu. Ya, Bu minum berdiri boleh nggak? Tidak sunnah. Ya, tidak haram, tidak terlarang ya. Tapi para ulama mengatakan ada yang lebih dekat ke sunnah. Minum berdiri itu tidak sampai haram ya Bu ya. Mohon maaf, karena kadang-kadang ada orang yang berlebih-lebihan, haram, berdosa. Ya, yang benar adalah minum berdiri khilaful aula, menyelisih yang utama. Tapi kalau Ali bin Abi Thalib pernah minum berdiri sengaja. Aku ingin membantah orang yang mengatakan haramnya minum berdiri. Aku pernah melihat Nabi minum berdiri. Ibnu Abbas pernah meminumkan zam-zam kepada Nabi, kasih minum, dan Nabi SAW minum berdiri. Ada dua, Nabi melarang tapi juga Nabi menunjukkan bahwasanya ini bukan masalah haram dan tidak. Tapi yang ada adalah mana yang lebih dekat kepada petunjuk Nabi SAW. Ya, persis Bu tata caranya. Ya, makanya Nabi SAW sholat pernah di atas ketinggian. Tujuannya apa? Agar dilihat. Nabi SAW ketika haji naik di atas onta. Ketika Nabi haji waktu di Arafah, beliau berdoa di atas ontanya dari duhur sampai maghrib, nggak turun dari ontanya berdoa. Tangannya nggak pernah berhenti. Ontanya, tali kekal ontanya jatuh, tangannya satu gini tetap ambil satu. Untuk apa di atas? Beliau supaya dilihat. Kata para sahabat, Jabir bin Abdullah ketika meriwayatkan hadis tentang haji Nabi, beliau mengatakan berkumpulnya sahabat kurang lebih 100.000 orang ikut. Sebagian mereka ingin ikut untuk mengikuti cara Nabi berhaji. Ya. Nah ini. Maka ibu-ibu ini perlu ilmu ya. Ibu sering-sering duduk bagaimana sih sholat yang sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ibu ada khilaf-khilaf, tapi kita berusaha ibu mengikuti mana yang paling dekat dengan sunnah Nabi kita mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ibu mengikuti sunnah ini berat. Dulu para sahabat mengatakan, kami dulu dilarang oleh Nabi sesuatu yang kami anggap ini bermanfaat kepada kami. Tapi kami menganggap taat kepada Nabi itu lebih bermanfaat daripada mengikuti perasaan kami. Ya.
Baik ibu-ibu, jadi mutabaah dalam keseluruhan ibadah ibu ya, bukan hanya salah satu jenis ibadah saja, tapi tentu setiap ada ibadah ya, maka kita berusaha mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ya. Baik, kemudian yang ketiga adalah memperhatikan yang wajib. Ya, perhatian yang ekstra terhadap amalan yang wajib. Nah, Bu, ini nih, makanya kalau saya tidak salah ada perkataan Ibnu Hajar ya, beliau ada satu perkataan beliau, man syagalahu al-fardu 'anin nafl fahuwa ma'dzur. Siapa yang sibuk yang wajib, lalai atau lupa yang sunnah, ia dimaafkan. Nah, sebaliknya man syagalahu an-naflu 'anil fardi fahuwa maghrur. Siapa yang sibuk dengan yang sunnah, lupa sama yang wajib, inilah orang yang tertipu. Ibu, ya kita ya amalan yang wajib, fokus pada amalan yang wajib aja dulu Bu. Ya, jangan sampai Ibu, makanya dulu ada laki-laki pemuda biasa sholat subuh bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu ketika dia nggak ada. Umar pulang ke rumahnya, dia melewati rumah laki-laki itu, ketemu ibunya. Mana anakmu? Ini menunjukkan Ibu, pemimpin itu harus peduli masalah sholat berjamaah. Kata ibunya, dia dikalahkan oleh rasa ngantuk karena semalaman dia sholat malam. Kata Umar, aku lebih suka sholat 2 rakaat wajib dibanding sholat semalam sunnah. Nah ini makanya Ibu, diantara cara syaitan menggelincirkan manusia adalah menyibukkan dengan yang sunnah. Ya, lupa kepada amalan yang wajib. Ya Ibu, makanya Nabi mengatakan wanita yang sholat 5 waktu dengan benar, puasa Ramadan dengan benar, mentaati suaminya, menjaga kehormatannya ketika suaminya enggak ada, masuk surga. Nabi menyebutkan 2 amalan wajib Bu. Ya, sholat 5 waktu, puasa Ramadan. 2 menyangkut hak Allah, 2 menyangkut haknya suami. Nah, oleh karenanya ibu-ibu penting ya kita, Nabi dalam hadis qudsi ya, Allah Ta'ala berfirman ya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu alaihi. Tidaklah seorang hamba, yakni hambaku, mendekatkan diri kepada aku dengan sesuatu yang aku cintai daripada yang aku wajibkan. Tidak ada amalan yang lebih aku cintai hambaku adalah kecuali apa-apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Ada orang datang, ya Rasulullah, aku ingin masuk Islam. Ya, disebutkan rukun Islam 5. Ya, kalau kau tambah sholat sunnah, kalau mau tambah sedekah sunnah. Kata orang ini, aku akan melakukannya dan aku tidak menambahkannya. Kata Nabi, kalau dia benar maka dia masuk surga. Lihat, laki-laki ini hanya bertekad ingin melakukan yang sunnah, yang wajib-wajib saja. Kata Nabi, ketika dia pergi, kalau dia benar dengan apa yang dia ucapkan, dia akan masuk surga. Laki-laki ini yang mengatakan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, yang wajib saja, maka cukup Ibu. Maka ibu-ibu, subhanallah, hendaknya ya, alhamdulillah Ibu, di antara yang wajib ini amalannya variatif Bu. Coba kita lihat amalan yang wajib Bu. Ada amalan yang sifatnya badan seperti sholat, ada yang sifatnya harta seperti zakat, ada yang sifatnya mengumpulkan semuanya seperti haji, ada amalan zakat, ada hartanya, ada. Ibu, amalan ini variatif sekali Ibu. Jadi kita nggak bosan. Ada amalan yang sifatnya melakukan, ada yang sifatnya menahan diri seperti puasa. Puasa ini menahan diri. Ada orang yang sifatnya, ada ibadah yang sifatnya melakukan sesuatu seperti beribadah, sholat kan melakukan. Variasi ibadah begitu banyak. Yang wajib-wajib. Hanya saja ibu-ibu terkadang ya setan datang menggelicingkan kita sehingga kita lupa amal-amal, dan terutama setan ini Ibu. Jadi gini, kata Ibnu Qayyim mengatakan kerusakan itu datang dari 2 arah. Pertama, niat yang buruk, niat yang rusak dan pemahaman yang keliru. Ya, orang itu terjatuh dalam dosa dari 2 ini. Ya, niatnya buruk itu adalah
eh, seperti orang Yahudi. Dia punya ilmu ibu, tapi dia punya niat yang buruk, hatinya kotor bu, hasad, dengki, penyakit orang Yahudi itu. Tapi ilmunya benar, pemahamannya benar. Nah, itu yang disebut dengan al-maghdubi alaihim, ghairil maghdubi alaihim. Ada orang terjatuh di situ, terjatuh dalam hal niat yang dia tahu ilmu, dia dikuasai oleh syahwatnya. Dia ngaji bu, oh tapi kalau masalah muamalah nggak benar. Ini lagi viral nih bu, lagi viral, ada yang kasih saya Ustadz ini nih. Jadi lagi viral sekarang ada orang yang sudah ngaji, tapi kadang-kadang ya jadi gini, ada orang katanya jualan, tolong jualin rumah saya. Nanti kalau laku 200 juta aja buat saya, lebihnya terserah. Ternyata si ikhwan ini berhasil mencari pembeli 217 juta. Ya, nah setelah laku 217 juta, dia cuma ngasih 3 juta. Ya. Padahal dia janji buat saya hanya 200, nanti lebihnya kau mau 220 kayak 50. Ternyata ini. Nah, ada lagi yang lain katanya. Macam-macam kayak gini. Nah, orang ini bu, mungkin pemahamannya benar, tapi kadang-kadang kita rusak dengan niat yang syahwat, kita dikuasai oleh syahwat. Bu. Ya, nah ini. Yang kedua, ini. Niatnya benar tapi pemahamannya salah. Ibadahnya banyak, Bu. Nah ini bu, kadang-kadang yang penting kan niatnya Ustadz. Nah ini nih, siapa mereka ini? Ya seperti orang Nasrani, ibadahnya Masya Allah ya, tapi ada syubhat di kepalanya, maka dia menyimpang. Makanya para ulama yang hati-hati bu, ulama yang tertimpa penyakit syahwat dan ahli ibadah yang terkena penyakit syubhat. Maka kita ini ibu ahlus sunnah wal jamaah menggabungkan antara pemahaman yang benar, ilmu yang benar, ya, dan niat yang benar. Itu ya. Nah, jadi apa kata Ibnu Qayyim tadi bu? Pokok kebinasaan adalah niat yang rusak dan pemahaman yang. Maka ibu kita memperbaiki niat kita dengan ikhlas tadi. Kemudian yang kedua memperbaiki pemahaman kita dengan berusaha mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib ibu-ibu. Sekarang kita masuk ke Rajab ya. Dan itu banyak sekali sebetulnya bu, variabel kualitas amal soleh. Di antaranya misalnya ibu, amalan nih secara umum amalan yang dirahasiakan itu lebih berkualitas dibanding amalan yang ditampakkan. Jangan dibalik bu. Kan begini bu. Nabi mengatakan, ya Allah aku berlindung kepadamu di waktu sendiri dan di waktu di tengah orang banyak. Nah sekarang ini bu, mohon maaf ya bu, ada orang yang ketika beribadah di tengah orang banyak lebih bagus, tapi ketika sendiri tidak. Seperti tadi yang laki-laki yang berani bermaksiat ketika sendiri. Yang bagus apa bu? Sama. Ketika dia beribadah sendiri dan ketika di tengah orang banyak sama ibadahnya. Yang lebih bagus lagi apa bu? Ketika sendiri lebih bagus dibanding ketika di tengah orang banyak. Ketika dia sholat malam bu, Masya Allah panjang bacaannya. Tapi ketika dia jadi imam bu, dia pertengahan. Ada orang kebalikannya bu, ketika jadi imam Masya Allah waladhdallin amin, alif lam mim dzalikal kitabul, aduh itu kita jadi ya Allah sampai berapa rakaat ini. Tapi kalau sholat sendiri bu, kulhu dan kawan-kawan Allah berkulhu. Ini bu, jadi diantara bu, tolong bu, perbaiki amalanmu yang rahasia, itu kunci bu. Maka Allah Ta'ala akan memperindah kita ketika di tengah orang banyak. Sekarang bu, zaman konten bu, semua konten bagus-bagus bu, padahal aslinya mah enggak bu. Saya kalau umrah itu bu, ada aja bu, kita lagi ibadah ada aja, mas, tolong fotoin ya. Aduh, ya kan. Dipoto dia lagi begini, ya. Padahal nggak berdoa, cuma acting doang, konten ibu. Jangan sampai hidup kita ini bagusnya konten doang, aslinya enggak bu. Nasihat semua isi Facebooknya, Instagramnya, nasihat para ulama, aslinya enggak bu. Ini bahaya orang kayak gini bu. Ini penyakit nifak. Ini bahaya karena sekarang sarana konten banyak bu. Semua isi ini anak konten, padahal aslinya enggak. Sholatnya ininya enggak.
Nah, maka ibu-ibu jangan sampai kita ini menampakkan amal tapi amal yang sesungguhnya enggak. Maka ibu, diantara cara meningkatkan level amal kita adalah perbagus amalan rahasiamu dibanding amalan. Misalnya contohnya ibu, kata Nabi SAW, salat. Maka ibu-ibu, ada seorang ibu datang, ya Rasulullah, aku suka sekali salat di Masjid Nabawi, masjidmu ini. Yang ibu kita tahu salat di Masjid Nabawi keutamaannya berapa bu? 1000, lebih afdal. Bukan 1000 ya, lebih afdal. Khairun atau afdal, bukan persis sama, artinya lebih dari 1000. Ya. Ibu ini kata Nabi SAW, salat di masjid kampungmu lebih baik daripada ini. Dan salat di depan rumahmu lebih baik daripada di masjid kampung. Salat di tengah rumah lebih baik daripada depan rumah. Salat di dalam kamarmu lebih baik. Artinya semakin sembunyi ibadah seorang wanita, semakin afdal bu. Ya, nah itu. Bukan semakin nampak semakin afdal. Ya. Juga Nabi SAW mengatakan salat di tengah orang banyak dan di tengah kesendian, salat sunnah ya, salat sunnah, bukan salat wajib. Pahalanya seperti perbandingannya adalah seperti yang wajib dan yang sunnah. Allahu Akbar. Jadi ibu, kalau laki-laki sholat di masjid wajib ya, sebaik-baik sholat kata Nabi di rumah, kecuali sholat wajib di Masjid Darul Razak. Itu bu, tadi Nabi mengatakan perempuan ini kepada siapa? Bandingannya Masjid Nabawi bu, apalagi Masjid Darul Razak. Maka ibu kalau pergi umrah jarang menemukan ibu-ibu asli kota Madinah yang sholat di Masjid Nabawi. Heran ya, orang Madinah kok jarang sholat di Masjid Nabawi perempuannya. Lah karena ada hadis ini. Nabi mengatakan sholatmu di rumahmu dibanding di sini. Masjid Nabawi bukan Masjid Darul Razak apalah. Ya. Nabi mengatakan perbandingan pahala sholat di tengah orang banyak dan sholat sendiri, kata Nabi, seperti perbandingan sholat sunnah dan sholat wajib. Saya selalu bilang sama laki-laki bahwa Pak, tolong Pak, sekali-kali sholat sunnah di rumah. Jangan di masjid terus, ba'diyah, di rumah di mana? Ya, yang penting jangan mampir dulu di Mas Budi apa di mana baru pulang ya, lupa nanti sholatnya ya. Ya. Nah, makanya Nabi mengatakan sholat apa yang paling abdul? Sholat di tengah malam. Nabi mengatakan sallu bil laili wan nas, salatlah di malam hari ketika manusia tertidur. Kan gak ada yang tahu. Tapi sekarang ini iya sih salat malam, tapi update status, sajadahnya dipoto di tengah keheningan malam. Ya Allah. Terus dipoto sajadahnya. Alhamdulillah bisa salat malam. Puasa sunnah bu, update orangnya nggak dipoto sih bu, tapi makanannya alhamdulillah, menu iftar kita guys, masya Allah, alhamdulillah, orang tahu lagi dia puasa. Aduh bu, bahkan ibu dulu para salaf, kalau salah Ali bin Husain itu sampai rela dianggap pelit bu, karena tidak mau menampakkan sedekahnya. Kapan orang tahu dia rajin bersedekah? Ketika dia meninggal bu. Orang-orang miskin kaget selama ini bu, tiap hari, tiap beberapa hari tertentu ada gandum di depan rumah mereka, dan mereka nggak tahu siapa yang ngasih. Itu berlangsung lama bu, sampai mereka pernah siapa ya. Nah ada seorang cucunya Ali, berarti keturunannya Nabi SAW bu ya, dianggap pelit karena dianggap nggak pernah bersedekah. Ternyata bu, dia sembunyiin sedekahnya. Kapan? Ketika meninggal orang kehilangan, oh dia selama ini bersedekah. Kita panggil fotografer ke bersedekah, Pak foto Pak ya. Udah belum Pak? Ya kalau itu pertanggungjawaban boleh sih Bu. Kalau misalnya kita perwakilan, saya juga kadang-kadang kalau ada yang nyumbang ke masjid, ke pesantren kami, ke ma'had kami, Ustaz tolong ada dokumentasinya. Karena kami Bu, kami Ustaz ada amanah muhsinin. Nah, tapi jangan di-share ya Pak. Saya bilang jangan share kemana-mana. Ya silakan kita foto, tapi hanya untuk orang yang betul-betul amanah. Ya yang memberi kita amanah. Apalagi Bu, Nabi mengatakan sadaqatus sir, sedekah yang disrahasiakan, tutfi'u ghadabur Rabb, meredakan kemarahan Rabb kalian. Nabi mengatakan sadaqatus sir, sedekah yang dirahasiakan. Ya, maka ibu-ibu ada 7 golongan yang Allah naungi di hari kiamat. Di antaranya itu tadi
orang yang bersedekah tasaddaqa biyaminihi la hatta la ta'lamu shimaluhu. Tangan kanan yang sedekah, tangan kiri enggak tahu. Ada seorang laki-laki soleh juga di zaman tabi'in, beliau disebutkan dalam sirah bahwasanya dia puasa sunnah nggak pernah ada yang tahu, sampai keluarganya nggak tahu. Caranya gimana, Bu? Dikasih bekal sama istrinya, diambil. Dia nggak bilang, "Mah, Umi, suami yang soleh, puasa." Nggak pernah, Bu. Diambil itu orang subuh, tapi di tengah jalan dia kasih orang miskin. Allahu Akbar. Dan dia puasa sampai pulang juga begitu. Tidak ada yang tahu dia puasa sunnah. Ya, demi apa? Menyembunyikan amal. Dan ini berat, Ibu. Nah, maka ibu-ibu kata para ulama, perbaiki amalan rahasiamu, Allah akan memperbaiki amalanmu di tengah orang banyak nanti. Jangan dibalik, Ibu, ya. Orang kadang-kadang hanya pencitraan, konten semua. Kata Nabi SAW, Ibu, mohon maaf. Kata Nabi SAW, kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah panggil Jibril. Jibril, aku cintai fulana. Cintai dia. Fa'hibbu. Maka Jibril pun mencintai. Kemudian Jibril panggil semua penduduk langit, malaikat. Penduduk langit, Allah mencintai fulana. Maka cintailah dia. Setelah itu apa kata Nabi? Allah meletakkan kecintaan di hati makhluk kepada orang yang dia cinta Allah. Jadi nggak perlu kita share-share supaya kita dicintai orang. Cukup perbaiki amalan rahasia kita, Bu. Allah cinta kita, Allah yang akan menanamkan cinta. Kita ini selalu mencari wajah publik, Ibu, supaya dicintai orang. Sebaliknya, Bu, Allah kalau membenci seorang fulana, Allah panggil Jibril, aku benci si fulana. Mungkin bisa jadi maksiat yang ketika dia sendiri. Kemudian dipanggil semua malaikat. Malaikat Jibril mengatakan benci dia karena Allah bencinya. Kemudian setelah itu kata Nabi, Allah meletakkan kebencian di hati makhluk terhadap dia. Maka ya ada orang konten terus, Bu. Dan sebagian salaf mengatakan dosa itu, Bu, Allah tampakkan bekasnya. Walaupun kita berdosa di belakang orang atau di luar negeri atau di hotel kita bermaksiat, nggak ada yang tahu manusia, Bu. Tapi lihat kata para ulama, Allah tampakkan bekasnya di wajah dan di lisan. Bekasnya ada di wajah dan di lisan. Jadi setengah mati kita mempoles wajah publik, padahal aslinya kita suka bermaksiat, Ibu. Allah Maha Adil. Ya, terkadang lisan orang tiba-tiba mengatakan ini Allah tampak hui. Ya, atau mungkin di wajahnya kita nggak tahu ya, wajah mungkin tiba-tiba kita kok ada rasa, ya itu Allah yang menanamkan kebencian kepada ahli maksiat. Jadi nggak perlu kita tampak-tampakan amal, cukup, Bu, perbaiki. Maka ada nasihat ulang, aslih sarirataka, man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatahu. Kata ulama nasihatnya, siapa yang memperindah keadaan rahasianya, maka Allah akan memperindah keadaan di tengah orang banyak. Baik, Ibu, sekarang Rajab. Nggak jadi, Bu, Rajab ini sama dengan jadi gini, Bu. Nah, diantaranya juga, Bu, cara cerdas beramal adalah memilih waktu-waktu yang Allah Ta'ala muliakan. Nah, ini sekarang diantara cara meningkatkan kualitas amalan kita adalah beramal di waktu di mana amalan dilipat gandakan, meninggalkan dosa ketika dosa dilipat gandakan. Yaitu apa? Di antaranya adalah bulan-bulan haram. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Dalam surah At-Taubah ayat 36 kata Allah Azza wa Jalla, bilangan bulan di sisi Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menetapkan waktu berputarnya, beredarnya waktu di dunia ini adalah dibagi dengan bulan 12. Itu ketetapan Allah, Bu, sejak dulu. Ya, bulan itu, Bu, terbit setiap bulan itu ada ketetapannya. Ya, dalam setahun ada 12 bulan. Nah, maka Allah katakan di antara bulan itu ada 4 bulan yang terhormat. Ya, bulan haram maksudnya bulan yang Allah Ta'ala agungkan di sisi Allah. Bahkan ada secara khusus di sini, Bu, jangan kalian berbuat zolim di dalamnya.
Ya, sejatinya perbuatan zalim tidak boleh. Semua bulan nggak boleh, Bu. Tapi khusus di bulan-bulan haram ini Allah Taala peringatkan kita, menunjukkan bahwasanya di situ ada larangan yang sangat keras. Apa bulan itu? Nah, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi menjelaskan 4 bulan haram itu. Yaitu apa? Kata Nabi, salah satu mutawaliyat, ada 3 bulan yang berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kalau kita perhatikan kata para ulama, 3 bulan ini berkaitan dengan haji. Zulqa'dah orang biasanya melakukan mulai perjalanan. Ibu dulu orang Arab sebelum Islam ya, mengagungkan ini. Orang musyrik yang musyrik saja, Bu, mengagungkan. Setelah Islam datang, Allah tetapkan ini jadi syariat. Dulu Ibu, sebelum kalau bulan Zulqa'dah datang Ibu, itu perampok, pembegal Bu, gak mau menumpahkan darah. Supaya apa? Orang berangkat haji aman. Bulan haram Zulqa'dah, orang mulai melakukan perjalanan dari rumahnya, dari negerinya, pergi ke Mekah. Maka dengan adanya bulan haram, mereka aman di jalan. Karena kalau bulan haram Bu, mereka letakkan senjata, orang berperang berhenti semua. Mereka sangat muliakan ini. Tidak boleh menumpahkan darah, tidak boleh merampok, membegal, sehingga orang beribadah haji tenang. Zulqa'dah. Nah, hajinya sendiri. Terus Muharram. Kenapa? Muharram orang pulang dari haji supaya juga aman di jalan. Maka ini diantara hikmahnya, kayak diantara ya, belum, kita nggak tahu hikmah yang lain. Diantara hikmahnya adalah untuk agar orang beribadah haji dengan tenang. Ya, kalau Rajab ya, wallahu alam ya, mungkin kita nggak tahu kalau bulan Rajab ya. Tapi jelas ini bulan yang kita hikmahnya tahu apa nggak tahu, jelas kita mengagungkannya dan memuliakannya. Karena bulan Rajab itu nyempil ya, terletak di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban ya. Sesudah Sya'ban bulan Ramadan. Ya. Ya. Ibu-ibu, pada bulan-bulan ini ibu-ibu ada keutamaan memperbanyak amal. Tetapi ibu-ibu, sekali lagi ibu ya, ini penting. Jika dikatakan dianjurkan, bukan berarti ada mengkhususkan amalan tertentu di hari-hari tertentu, di tanggal-tanggal tertentu di bulan Rajab. Karena ini butuh dalil, Bu ya. Mengkhususkan suatu ibadah itu butuh dalil. Ya, apa yang Allah mutlakkan, ibadah yang secara mutlak tidak boleh diikat. Ya. Nabi katakan berpuasalah, banyaklah beramal. Tidak boleh mengatakan oh harus di tanggal ini, harus membaca surah ini, harus di hari kesekian. Itu tidak boleh. Ya, maka ini butuh dalil. Sedangkan ibu-ibu, sama sekali kita tidak dapatkan ada dalil yang mengkhususkan adanya puasa tertentu di bulan Rajab. Tapi kalau puasa sebagai bulan haram ya monggo. Ya, puasa sebagai bulan Ramadan. Sufyan Ats-Tsauri misalnya, beliau mengatakan pada bulan-bulan haram aku sangat senang berpuasa di dalamnya. Ya. Ini beliau tidak mengkhususkan bulan Rajab saja, tapi seluruh bulan haram. Ya, nah ini. Jadi amalan dilipat gandakan. Kenapa? Karena ini bulan dimuliakan, diagungkan di sisi Allah Azza wa Jalla, dan diantara bentuk ketakwaan adalah mengagungkan apa yang Allah agungkan. Dzalika wa may yu'azzim hurumatillah. Demikianlah kata Allah, kami perintahkan untuk mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah. Apa itu? Di antaranya adalah bulan-bulan haram. Ya. Kemudian juga Ibu, jadi sekali lagi tidak ada amalan khusus. Cukup apa? Amalan dilipat gandakan. Quran semakin dilipat gandakan, bacaannya maksud saya, sedekah karena ini bulan. Nah, kemudian tentu Ibu di sini Allah Azza wa Jalla mengkhususkan dosa ya. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan Allah mengkhususkan bulan haram ini dengan kalimat fala tazlimu fihinna, jangan kalian berbuat dosa di dalamnya. Ya, maka kata beliau berbuat dosa di dalamnya lebih besar apa
azabnya dibanding di bulan-bulan yang lain. Dan juga kata beliau, amalan soleh yang dilakukan juga pahalanya beda dengan amalan-amalan yang lain. Ibu, kita ngaji di bulan Rajab kayak gini tentu beda dengan bulan-bulan sebelumnya. Kenapa kok beda Ustaz? Allah Ta'ala yang menetapkan perbedaannya. Kenapa? Bulannya. Bukan hanya bulan Bu, tempat juga. Bu, beribadah di Masjidil Haram beda dengan Masjid Darul Razak. Berbuat dosa di Masjidil Haram beda dengan berbuat dosa di Cilengsi. Kenapa? Di sana Allah muliakan tanahnya. Ya. "Wa may yurid fihi bi ilhadin nuziqu min adzabin." Kata Allah, siapa yang menginginkan dosa di dalamnya di tanah haram, kami siksa dengan azab yang pedih. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama berbeda pendapat ibu mana yang paling utama di antara 4 bulan yang haram ini. Ada ulama yang mengatakan yang lebih utama adalah bulan Rajab sekarang ini, sebagaimana pendapat sebagian ulama dari mazhab Syafi'iyah. Ya. Namun Imam An-Nawawi termasuk ulama Syafi'iyah melemahkan pendapat ini. Ya, ada juga yang mengatakan yang lebih utama adalah Muharram karena Allah, Nabi mengatakan syahrullah, bulannya Allah. Ya, ini pendapatnya Imam Hasan Al-Basri dan ini dipilih oleh Imam An-Nawawi, yaitu bulan apa, Bu? Ya, bulan apa yang utama? Muharram. Sebagian ulama yang mengatakan lebih utama bulan Zulhijjah karena di dalamnya ada ibadah haji. Dan memang kalau kita katakan ibadah di bulan-bulan ini ada ibadah-ibadah besar, ya, ibadah-ibadah yang agung seperti kalau bulan haji ada ibadah-ibadah besar seperti sholat Id dan lain sebagainya. Ya. Baik ibu-ibu, saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Jadi mohon maaf saya tidak mengkhususkan Rajab. Yang jelas ibu-ibu, di bulan Rajab ini hendaknya kita mengoptimalkan ibadah kita. Nah, saya tadi katakan apa variabelnya yang tadi saya katakan. Apa yang pertama, Bu? Ikhlaskan. Ya, perhatikan masalah hati, Bu. Ya, niat perbaiki. Yang kedua apa, Bu? Ikut sunnah. Yang ketiga apa, Bu? Amalan yang wajib. Kemudian apa lagi, Bu? Bu, mencatat gak sih? Nanti nilainya dapat 5 loh. Ya. Ya, perhatikan yang wajib dibanding yang sunnah. Kemudian Ibu memperhatikan amalan yang dirahasiakan. Ya. Kemudian yang tadi Ibu adalah memperhatikan waktu-waktu utama untuk beribadah. Dan sekarang ini Ibu kalau jangankan Ibu, kalau masalah dunia saja Bu, kita berdagang di tanggal sekian keuntungannya 50%. Kita akan kita ini kalau masalah dunia luar biasa. Di tanggal tertentu ada diskon. Kita tungguin tuh, jangan belanja nanti ini. Makanya dulu Ibu para salaf mereka itu mencari rezeki supaya nanti di bulan Ramadan bisa bersedekah, dikumpulkan hartanya setahun, dan di bulan Ramadan dia dermawan sebagaimana Nabi SAW mencontohkan. Ya, maka ini beberapa kriteria atau variabel atau kaidah-kaidah dalam memanfaatkan bulan-bulan tertentu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan bertanya di luar tema boleh tidak? Boleh Bu. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Teman saya nitip pertanyaan. Baik, berarti jawabannya juga dititip ya. Iya, silahkan Bu. Begini Ustaz, mereka mau menikah. Posisi si mempelai perempuan ada di Indonesia dan yang laki-laki ada di Malaysia. Boleh tidak menikah secara online, tapi di Indonesia itu ada keluarga pihak laki-laki. Walinya ada di mana Bu? Walinya? Ada di Indonesia semua. Oh, di Indonesia semua? Iya, qadarullah kan memang yang di Malaysia itu terkendala dengan paspor. Pekerjaan, paspor juga. Ya. Terus memang tidak diizinkan dari tempat pekerjaan untuk pulang ke Indonesia dulu karena masih ada jangka 1 tahun lebih. Seperti itu, karena ingin menjaga marwah sang perempuan
beliau ingin secepatnya menikah seperti ya menikah online, tapi memang keluarga hadir semua seperti itu. Bagaimana Ustadz? Mohon jawabannya. Barakallahu fiik. Ini ada khilaf ulama Ibu. Apakah harus satu majelis antara wali dengan, kan yang jelas ibu-ibu ini kita meyakini bahwasanya di antara syarat nikah adalah walinya. Ya. Kata Nabi SAW, la nikaha illa biwalih. Ya, tidak ada nikah kecuali dengan wali wa syahidai adlin, dan 2 saksi yang adil. Ini diantara syaratnya Bu ya. Jadi harus dengan walinya. Hanya saja Ibu, ada perbedaan pendapat ulama adalah apakah posisi antara wali dengan laki-laki ini harus di satu majelis yang sama secara hakiki, ya, atau boleh terpisah selama memungkinkan dianggap satu majelis secara hukum. Ya. Ini bedanya. Harus satu majelis secara hakiki ada di depan kita. Kalau wanitanya boleh ada di mana, Bu? Wanitanya boleh ada di mana? Yang penting kan yang menikahkan kan wali sebetulnya. Nah, jadi wanitanya ada di mana? Yang penting pastikan bahwasanya wanita juga ada. Kalau di Indonesia kan ribet, Bu. KUA coba cari dulu ada nggak tuh, jangan-jangan nggak ada di kamar. Nah, itu berlebih-lebihan ya. Kita laki-laki harus memastikan bahwasanya ada, dan menurut saksi yang adil ada orangnya. Jangan menikahkan orang yang sedang tidak ada. Saya nikahkan engkau dengan anak wanita saya yang nggak tahu ada di mana sekarang dengan mahar sekian. Mau nggak ada gitu ya. Ya. Nah, ini masalah baru Bu ya. Dulu belum pernah ada. Jadi masalah kontemporer. Maka kita tidak menemukan di kitab-kitab fikih klasik. Nggak ada ini dulu Bu. Orang dulu nggak ada. Yang ada dulu memang Nabi SAW mewakilkan menikahi Ummu Habibah yang ada di Habasyah, ya, dengan perwakilan. Tapi kalau laki-lakinya, nah ini coba kita lihat ya. Ya, dengan adanya komunikasi modern sekarang ini ulama berbeda pendapat. Apakah persyaratan satu majelis ini tetap berlaku atau boleh terpisah selama bisa secara hukum disebut satu majelis? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi saya sebenarnya telat masuknya Ustadz, tapi sebentar saya dengar penjelasan Ustadz mengenai yaitu pernikahan di luar nikah. Iya. Kalau misalnya Pernikahan di luar nikah. Kok pernikahan? Hamil di luar nikah, gitu loh. Hamil di luar nikah. Jadi Ustadz, bagaimana hukumnya bila misalnya antara si laki-laki dan si perempuan hamil di luar nikah, terus mereka melaksanakan pernikahan, terus kemudian setelah itu apakah perlu mereka itu untuk menikah kembali setelah melahirkan anaknya gitu? Tidak perlu Ibu. Tidak perlu. Nikahnya sah. Oh, pernikahannya sah. Iya, cuman status anaknya adalah anak ibunya, bukan dinasabkan kepada bukan ke bapaknya. Nah, itu bapaknya tidak berhak untuk menjadi walinya. Iya. Terus apakah apakah dia mendapat warisan? Iya, sama. Karena anak warisan dari ibunya iya, dari bapaknya enggak. Nah, tapi anak kedua, ketiga sah. Kemarin ada juga yang tanya saya, lagi di mobil dia telepon. Terus saya harus nikah ulang lagi Ustaz? Tidak perlu, nikah Anda sah. Ya, yang kedua, anak adik saya mahram nggak dengan saya Ustaz? Loh, mahram kamu sama ibu, satu ibu. Saya kira Ibu cukup ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah Azza wa Jalla menimpahkan kebaikan dan keberkahan bagi kita.